beberapa macam yang akan saya bicarakan kemudian. Dan Kemajuan teknologi robotika di dunia medis membuka harapan baru bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Namun implementasinya dinilai masih terbentur dua persoalan besar, yaitu keterbatasan tenaga kesehatan dan minimnya fasilitas rumah sakit. Hal ini disampaikan spesialis bedah ortopedi, Dr. Lutfi Gatam, serta PLH Direktur Utama Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Marta Mulyana Lumogom Siahaan, dalam workshop dan simposium Alert 2025 pada Minggu, 23 November 2025. penelitian menyatakan bahwa freehand teknik ini angka kesalahannya itu 5-41% di lumbar dan 3-55% di daerah torakal. Jadi kita lakukan pilihan teknik bagus-bagus saja, ya, lihat tidak ada apa-apa, bagus sekali kelihatannya. Ini freehand teknik, jadi dengan freehand teknik itu artinya kita menancapkan bagi orang yang expert seperti Dokter Arif atau Dokter Hamzah ini, itu bukan main, cepet banget, bisa cepat ya. Tapi bagi orang yang gak expert itu sangat berbahaya dan sulit sekali dan lama sekali. Nah, kalau kita lihat skru yang menceng nih, lihat nih di sini, masuk ke dalam kanal skru ini, dan skru ini juga masuk ke dalam kanal. Itu masuk ke dalam kanal, dia menabrak saraf itu kemudian akan cedera. Dan dengan tantangan yang kita hadapi, jadi tantangan ini banyak ternyata. Terus terang kenapa orang suka pergi ke luar negeri, itu satu, itu promosi rupanya. Kita nih tantangan etika kita tuh ada rupanya. Susahnya dokter tuh nggak boleh berpromosi, itu susah. Kita jangan gitu, orang pasien dilakukan testimoni aja nggak boleh. Satu tantangan itu yang pertama. Jadi kita tuh kita sendiri yang buat peraturan, akhirnya ngungkung kita sendiri gitu. Coba Singapura, Malaysia, mana ada dia kayak gituan. Dia promosi di sosial media kita, masuk ke sosial media kita. Ada inilah, ada itu, bilang inilah, bilang itu, bisa ngobatin ini, bisa ngobatin itu. Waduh, macem-macem. Ya sampai sana tujuannya uang semua. Nah, yang kedua itu adalah tantangan jumlah dari tenaga kesehatan kita. Jadi saya tadi kan sudah jelaskan bahwa kita ini masih betul-betul berjuang untuk memproduksi dokter spesialis yang banyak gitu. Berjuang kita nih. Saya setengah mati kemudian mencetak ahli-ahli tulang belakang agar mereka bisa melayani masyarakat. Tapi memang akhirnya nggak kekejar. Nah, jadi sekarang ada terobosan dari Pak Aco tadi, dari desain mau buat inilah, buat hospital base, nah itu bagus banget. Nah, yang ketiga, nah tadi kan urusannya dengan tantangan rumah sakit lain di luar negeri juga sama. Dia punya juga kok alat-alat itu. Untungnya Indonesia ini adalah negara yang pertama menggunakan robotik di daerah Asia Tenggara ini. Jadi kita tuh sebetulnya maju di kemajuan teknologi kita. Hanya sekarang kan itu kan nggak bisa dijamah oleh semua orang. Nah, bagaimana caranya menjamah orang-orang yang lain biar bisa juga? Kebetulan nih ya, saya beberapa kali sudah mengunjungi negara Cina nih. Waduh, mereka hebat banget teknologinya. Kalah deh udah Amerika tuh kalau menurut saya sekarang ini. Nah, teknologi yang dia kemudian kembangkan yang akhirnya menjadi murah, itu menjadi harapan bagi kita. Nah, setelah saya pelajari, mudah-mudahan nih, dalam waktu yang gak lama lagi, dalam waktu ya mungkin kurang dari 2 tahun, 3 tahun, produksi Indonesia ada, dan harganya murah, gitu loh. Nah, kalau ini sudah terjadi, dengan harga di bawah 1M, saya rasa bisa dijangkau kok oleh semua rumah sakit, dan itu akan menjadi menjadi ya cara bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Dan tantangan harga itu sebetulnya selalu menjadi
problem di dunia kesehatan. Karena memang kalau kita mau sehat emang mahal, sulit tuh murah, gitu loh, mahal sehat itu. Data September 2025 jumlah rumah sakit ya itu sekitar 3.200 something ya, nggak nyampe 3.500 ya, dan 63,5% adalah terdiri dari rumah sakit swasta ya. Jadi memang keberadaan jumlah rumah sakit versus jumlah penduduk Indonesia itu masih sangat kurang. Belum lagi sarana atau fasilitas penduduk Indonesia yang terpencil untuk mencapai si rumah sakit itu. Belum tentu semua mudah. Kita mah enak ya tinggal di Surabaya. Kita nggak tahu, nggak usah jauh-jauh ke Indonesia Timur sana. Di Jawa Timur ini juga banyak loh dusun-dusun yang jauh dari rumah sakit. Dan dari 3.200 something tadi yang saya sampaikan rumah sakit itu, paling banyak kelas C. Kelas A itu cuma 84. Rumah sakit Kemenkes sendiri ada 40, ya 41 sekarang dengan Jayapura udah operasional. Nanti IKN datang, Rio datang, total jadi sekitar 43. Ya, jadi memang kita butuh sekali fasilitas kesehatan. Itu dari fasilitas. Tadi jumlah SDM itu juga sama. Bukan cuma dokter yang kurang, perawat juga sama. Kita juga suffer sama jumlah perawat. Ya, perawat ini juga macam-macam. Nggak perawat doang judulnya, sama kayak dokter. Ada perawat jantung, ada perawat bedah, ada perawat ICU, suffer juga kita. Belum lagi apoteker, belum lagi fisioterapi, ahli gizi, ya. Terus apalagi tuh? Radiografer ya tadi ya. Ya, macam-macam. Semua nakes dibanding jumlah penduduk kita itu nggak cukup. Karena dokter kayak dokter Lutfi kagak bisa operasi dia kalau dia cuma sendirian. Beliau tuh butuh juga perawat, butuh juga radiografer, butuh perangkat-perangkat lagi sama CSSD tuh yang bagian nyuci-nyuci alat-alatnya. Itu butuh juga orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, jadi kalau dibilang belum optimal memang masih banyak banding bentuk negara kita yang dipisahkan oleh selat ya, belum lagi gunung-gunung dan segala macam. Kontur dari negara kita ini sangat sulit loh. Nggak yang dataran semua kayak Amerika kan banyakan dataran daripada lautnya ya. Nah kita tuh dipisahkan laut dan gunung dan segala macam. Jumlah orang yang punya kemampuan di bidang pelayanan kesehatan pun masih sangat kurang. Makanya perlu ditambah center-center yang mencetak para ahli tersebut. Ingat, bukan cuma dokter. Ya, seluruh nakes yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan tuh masih banyak yang kurang harus dipenuhi di rumah sakit dan fasilitas. Dokter gigi contohnya juga perlu itu. Jadi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.